Halo semuanya, gue nggak tahu siapa yang setup seperti ini, tapi sepertinya dengan setup seperti ini saya merasa menjadi pembawa berita beneran dan sangat-sangat semangat ya. Tapi nggak tahu ini jam 4 pagi, jadi harusnya nggak semangat. Kita akan mulai langsung aja dari berita paling goblok yang ada di dunia, itu adalah Google Pixel yang megang akunnya. Sebenarnya udah hal biasa di dunia teknologi, tapi dia pakai akun Google Pixel membalas Tim Cook yang lagi promosi iPad M2 dengan Twitter for iPhone. Cukup kegoblokan itu. Kegoblokan kedua, Google Jepang membuat keyboard bernama Kibo. Dan ini salah satu keyboard paling menarik yang gue pengen bikin sendiri. Karena emang dia nge-share ini buat publik, jadi kalau mau bikin bisa. Jadi apa yang bikin menarik? Keyboard ini cuma satu line. QWERTY sampai ujung. Gunanya apa? Banyak. Si Google Jepang memberikan beberapa kegunaan dari keyboard panjang yang kayak tiang listrik ini. 1. Bisa digunakan untuk hiking. 2. Kucing Anda tidak akan tidur di sana karena tidak seperti tempat tidur. 3. Keyboard ini itu akan memberikan personal space yang gede banget buat kalian. 4. Deskmat saya tidak akan berguna di keyboard itu. 5. Keyboard ini juga bisa dibersihkan dengan sekali swipe. Ini adalah alasan paling nggak masuk akal. Jadi karena dia satu, sekali tarik katanya bersih. Lalu keenam, kalau sama partner bisa kerja sama. Jadi memberikan relationship yang lebih baik, di mana lu ketik yang kiri, partner lu ketik yang kanan. Kan otaknya nggak satu. Lalu kalau kalian mau bikin ya nanti ada linknya, itu ada di GitHub ya. Jadi benar dikasih tahu cara bikinnya, perlu apa aja dan segala macam. Ya kalian tonton sendiri urutannya seperti apa, yang penting dia satu stick panjang dan gue nggak tahu kenapa keyboard ini katanya bisa dipakai buat hiking. Lalu, oh ya tadi gue ngomongin deskmat ya, mumpung lagi promosi deskmat 1 tanggal 29 karena gawa merah dan hitam, terus ada deskmat Dota, dan jangan lupa ikut G2G Festival kita, karena di situ akan ada lelang Steam Deck dengan rupiah. Hadiahnya apa? Lihat aja sendiri karena banyak banget, cek ke Lazy Monday. Lalu, Netflix akhirnya memberikan fitur untuk merubah profil kalian atau memindahkan profil kalian dari satu user ke user lain. Dengan kalimat copywriting yang menurut gue sangat jenius dan sangat indah, dia bilang, "People move, family grow, relationship ends." Terlihat sangat baik tapi akhirnya sangat busuk karena si Netflix ini membuat orang-orang tuh tidak bisa lagi sharing profile ya. Jadi kalian tuh lebih ke beli profile sekarang, bukan beli user. Dan ya kalau kalian pindah dari rumah kalian tidak satu alamat, itu berarti kalian harus punya akun sendiri. Karena Netflix baru ngeluarin quarter 3 earning dia tuh naik gede banget. Gue nggak tahu kenapa, gue belum baca, yang pasti naik dan dia tetap maruk dan melakukan hal yang sama. Lalu kita ngomongin YouTube. YouTube juga sama. Harga premium family-nya naik. Dan ini untuk pertama kalinya gue baca, nggak pertama sih, maksudnya sangat jarang terjadi. Cuman di sini dari nama-nama negara yang biasa kita tidak ada, seperti Google Pixel ataupun handphone-handphone aneh, ada nama Indonesia di sana. Jadi harga untuk family premium ini naik dari naik 5 USD, gue lupa berapa. Pokoknya dia naik 5 USD atau sekitar 70.000. Tapi regional pricing harusnya kita nggak naik setinggi itu. Dan ini akan mulai berjalan di 21 November mendatang. Dan ini berarti orang-orang yang menjual akun YouTube Premium Family udah boleh mulai pikir-pikir karena cuannya akan semakin sedikit. Lalu kedua, ini buat yang udah subscribe dari Google Play Music pertama kali rilis, itu akan kenanya di April. Jadi kayak lo tuh veteran, jadi kita kasih waktu tambahan gitu. Dan juga untuk hal ini, untuk yang individual itu nggak akan kena. Tapi berita baiknya adalah YouTube akhirnya menarik terkait fitur 4K hanya bisa ditonton di premium. Tapi kalian harus bayar ya. Jadi ujungnya duit. Tapi baik lagi katanya di Google Jepang atau YouTube Jepang itu masih minta feedback. Jadi sebenarnya YouTube belum 100% melepaskan fitur ini. Jadi mungkin terjadi di masa depan. Oke, kita masuk ke smartphone. Yang pertama untuk kalian para budak-budak Genshin Impact di luar sana, ini saatnya kalian menambah koleksi Genshin Impact kalian. Karena kemarin terakhir tuh yang ngeluarin Genshin Impact tuh si Redmi dengan Redmi Buds 3 ya, Buds 3 TWS-nya. Sekarang si OnePlus Ace itu bakal ngeluarin smartphone Genshin Impact. Tapi ini belum tahu desainnya seperti apa, yang pasti ini bakal dirilis tanggal 24 GMT+8.
jam-jam malam kalau nggak salah ingat. Jadi kalian tunggu aja desainnya akan seperti apa. Lalu Samsung Galaxy M54 ini salah satu smartphone yang menarik dan gue rasa kalau rilis dengan leak seperti ini dan di review, udah pasti judulnya nggak jauh-jauh dari M series pakai prosesor flagship. Liatin, pasti judulnya nggak jauh dari situ. Karena Samsung Galaxy M54 sendiri kabarnya akan menggunakan Snapdragon 888. Bentar, 888 tuh berarti sekelas Find X3 Pro. Ya kan? M54 sekelas flagship setahun yang lalu, itu gila banget. Dengan baterai 6000 mAh. Kita lihat aja, karena sisanya sebenarnya gue nggak peduli amat, kayak AMOLED 90Hz, Full HD, itu bukan suatu hal yang penting, tapi Snapdragon 888. Semoga A series juga kebagian karena ini akan menjadi sebuah smartphone yang sangat menarik. Lalu, Oppo harusnya akan memperkenalkan Find N2 dan Find N Flip dia di Desember mendatang, di mana untuk Find N Flip ini tentu aja akan menjadi lawan dari Galaxy Z Flip. Dan Find N Flip ini katanya layarnya itu di 6,8 inch OLED dan juga eksternal di 3,26. Sedangkan Find N2 itu dan Find N Flip itu sama-sama menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi, kita lihat aja apakah Oppo akhirnya bisa mengalahkan Samsung sebagai raja foldable, karena secara desain Find N itu memang terlihat lebih menarik sebenarnya. Cuma saya tidak tahu, karena saya baru pernah megang sikit-sikit. Ya. Oke, terus terkait desain Realme GT2 Pro, yang kalian lihat sekarang itu bukan desain yang di leak, karena GT2 Pro sendiri sebenarnya pernah diperlihatkan dengan kamera itu di center, dia horizontal dan dia itu kayak ada bumpy gitu. Dan sebenarnya desainnya cukup disukai oleh netizen di seluruh dunia, jadi hype-nya itu lumayan gede. Tapi VP dari Realme menyatakan kalau itu di cancel, jadi tidak ada lagi desain seperti itu. Jadi tunggu saja karena Realme itu baru mau ngeluarin Realme 10. 9 kita udah megang. 10 kita tunggu aja. Terus kalau Oppo, ganti HP lagi. kan lu udah pakai Find X5 Pro, mau ganti ke Realme 10. Find X5 Pro Iya, mau lu tarik. Benar. Dan kalau kita ngomongin Oppo, tadi gue skip dikit, cuman ini sebenarnya berita yang tidak penting ya, yaitu Oppo House of Dragon Edition ya. Gue rasa nggak ada yang nonton, jadi tidak usah saya bahas. Oke, iPad ini baru rilis kemarin ya. Sebenarnya gue nggak usah bahas karena gue rasa udah banyak banget yang bahas, kayak iPad Pro yang baru cuman beda di M2, nggak terlalu banyak. iPad yang 10 Gen sekarang warna-warni dan juga harganya lebih mahal, jadi bukan menjadi sebuah pilihan lagi untuk cuma bisa pakai Apple Pencil Gen 1. Iya, dan nggak menjadi pilihan untuk orang-orang tuh kayak pengganti laptop gitu loh, karena harganya tuh lumayan naik. Dan kalau kita ngomongin Apple Pencil Gen 1, karena dia pakai Type-C, sekarang pakai dongle, adapter kabel. Jadi solusi dari Apple dibanding itu colokan kayak titit dari iPad kalian, sekarang dia kasih kabel biar agak panjangan. Dan lucunya adapter ini itu delay 1 minggu perilisannya. Nah, kalau ngomongin Apple Pencil pertama, kalau kalian beli sekarang itu artinya kalian bisa langsung dapat adapter ini. Tapi kalau kalian pengguna Apple Pencil pertama, itu harus beli adapternya $9. Ini berarti semua Apple Pencil yang masuk ke TLT itu tidak bisa dijual kalau orangnya pakai iPad 10. Tidak cuan di mata saya. Lalu, oh ya, sedikit ngomongin dongle tadi, ini juga ada hal goblok yang dibikin oleh warga Twitter. Karena iPhone 14 di US tidak punya SIM card slot, karena pakai eSIM, dibikinlah dongle untuk ke SIM card. Bahkan dia bikin dongle buat dual SIM card. Nanti fotonya akan ditampilkan oleh Satya, kalian bisa melihat seberapa goblok kalau ini memang terjadi. Lalu, iPhone 14 Plus ini seperti yang sudah diketahui dan sudah diprediksi ya. 14 Plus untuk produksinya itu untuk satu pabrik itu diminta untuk berhenti total, dan komponennya di 2 tempat itu diminta turun 90%. Sudah terlihat sangat jelas seberapa tidak menarik iPhone 14 Plus ini karena perbedaan harganya itu $100 ke 14 Pro. Cuman katanya Apple tetap akan mengeluarkan iPhone 15 Plus di tahun depan. Jadi tolong bantu bersama untuk boykot. Setidaknya kalau kau mau hilangkan Plus, kau tidak mau datangkan Mini, pakailah konfigurasi 10R, 10S, dan 10S Max. Menurut gue itu udah paling pas, dimana lo punya 2 teratas, ukuran di atas, dan juga satu yang udah pas banget di 6,1 inci. Jadi itu udah cukup, nggak usah kau tambah Plus ataupun Mini, karena itu tidak berguna untuk masyarakat. Enggak sih, pasti ada yang berguna, cuma gue nggak tahu. Lalu, iPhone SE 4.
calon iPhone saya selanjutnya. Karena 14 Pro sangat mahal. iPhone SE 4 bisa dibilang adalah iPhone XR, bedanya iPhone XR itu A12 Bionic, SE 4 akan berkemungkinan A15 atau A16. Kita lihat dia rilis tahun depan atau rilisnya 2 tahun lagi. Dan menariknya adalah tidak ada, karena ya iPhone XR. Cuman ini akan menjadi satu-satunya pilihan kalian kalau kalian tidak mau pakai Dynamic Island, atau mari gue nonton orang TikTok dia ngomongnya Dynamic Island. Nah, Dynamic Island ini katanya kan bakal ada di semua lini iPhone 15 ke depan. Jadi satu-satunya kalau kalian masih mau pakai Notes atau lebih tepatnya tidak punya duit beli iPhone 15 dan 14 Pro dan tidak pakai Dynamic Island, iPhone SE 4. Nanti kita akan sama-sama di sana. Nggak apa-apa, nggak usah merasa tidak punya uang. Yang penting kalian tidak cicilan dan tidak merugikan orang tua. Oke, foldable pertama Apple. Ini berita yang cukup simpel. Untuk foldable pertama Apple itu bakal di 2024 dan dimulai dengan tablet dulu. Alasannya cukup simpel karena Apple tidak mau penjualan iPhone 14 Pro mereka disikat oleh foldable sendiri. Kalaupun Apple ngeluarin iPhone foldable, harganya kemungkinan besar di 2.500 USD. Atau sekitar, ntar ngitung dulu saya, 32 juta. Enggak, tadi gue udah tulis. Sekitar 38,8 juta. Seperti harga Z Fold pertama kali rilis, di mana kalian bisa beli di sini, berarti kalian bisa beli Z Fold sama Z Flip, bisa lipat-lipatan daripada punya iPhone foldable. Dan juga ngomongin modem, ini melanjutkan berita clickbait dari minggu lalu yang gue kesel sampai sekarang ya. Yang masalah Apple 15 dan 16 menggunakan Snapdragon ya. Itu gue terclickbait dan banyak juga yang terclickbait dari kalian pada gue tulis clickbait di sana. Ini katanya modemnya di 2025. Jadi sejauh itu tetap Snapdragon. Nanti gue tulis lagi di judul. Masih pakai Snapdragon. Lalu, iPhone First Generation terjual dengan harga 40.000 USD dari lelang. Masih baru, masih segel, sekitar 621 juta. Jadi ini adalah sebuah investasi dari 500 USD 15 tahun yang lalu menjadi 40.000 USD yang berarti naik sekitar 80 kali lipat. Jadi kalau kalian sudah melihat berita ini, belilah iPhone XR 2, 14 2, 14 Pro 2, nanti iPhone 29 rilis, kalian jual itu iPhone. Niscaya, cuan pasti dapet lah. Pasti ada, nggak mungkin lu punya seal, lu jual 15 tahun lagi, bocuan nggak mungkin. Ada lah pasti kolektor-kolektor, Apple kan akan berjaya gitu kan. Lalu, iPhone 14 resmi Indonesia salah satu berita terviral yang terjadi di minggu ini ya. Dimana bocoran harganya itu sangat wow ya. Sangat-sangat wow dibandingkan harga Inter. Dan ternyata setelah direvisi, ternyata harganya nggak setinggi itu. Jadi 14 itu di 15,9, 14 Plus itu di 17,9, 14 Pro di 19,9 atau 20 juta, dan 14 Pro Max di 22 juta. Mending beli iRock. Nah, kalau ngomongin harganya, sebenarnya harga yang di-leak pertama oleh Mas Bagus Hermawan itu sebenarnya bukan harga yang salah, karena harga itu sempat ada di listing si Eraspace sama iBox. Jadi, harga-harga yang 24 juta, 27 juta, itu beneran ada. Gue nggak tahu iBox memang sengaja menggunakan ini sebagai trik marketing, dia kayak, wah harganya segitu, nggak jadi beli. Gue nggak tahu, tapi setidaknya itu berhasil karena orang-orang juga akan tetap beli iPhone. Lu mau pakai marketing atau tidak, iBox akan tetap menjual iPhone. Tapi yang pasti ini harganya naik dibandingkan 13 Pro, karena tahun lalu tuh dia starting di 18,5, tahun ini dia startingnya di 20 juta. Oke, sudah berita nggak sih? Oh nggak ada. Yang pasti ini cukup cepat ya. 28 Oktober tuh cukup cepat loh, 1 bulan dari perilisan internasional sekarang udah masuk Indo. Tapi kalau ngelihat dari tweetnya si siapa? Mas Putu Reja, emang lebih cuan kalau lu beli iPhone 14 Pro di Jepang itu 15 juta, ngurus IMEI 3 juta, berarti 18 juta. Lu masih diskon 2 juta. Dan katanya sejak iOS 16, kalau lu pakai iPhone Jepang, kalau pakai SIM card di luar Jepang, itu katanya shutter kamera bisa nyala. Gue nggak tahu itu teknologi seperti apa, tapi katanya begitu. Ada yang nge-tweet. Nanti gue coba cari tahu. Tiket Jepangnya? Hah? Tiket Jepangnya bisa pakai Just Tip, Lazy Tip, buka tanggal 28 sampai 2 November. Sekian dan terima kasih. Silakan bermain Marvel Snap karena game itu sangat adiktif ya. Terima kasih. Jangan nonton Worlds, nonton TI.